Halo guys, balik lagi di channel gue Randy Petargiran. Jadi di sini gue ingin membuat video apa aja yang harus kalian lakukan di saat kalian kehilangan dompet. Ya, bener banget. Jadi 1 minggu lalu gue itu kehilangan dompet. Ya, kalian tahu isinya apa? Banyak yang bilang isi dompet gue itu adalah isi lemari. Karena di dalamnya itu ada STNK mobil, motor, ada KTP, ada kartu ATM, ada SIM. Ya bisa dibilang cukup banyak banget isi yang ada di dompet tersebut, dan gua tuh apalagi belum sama sekali pernah kehilangan dompet ya. Jadi dulu memang gue pernah kehilangan handphone, dan tapi itu posisi dicuri, dan kali ini gue kehilangan dompet yang mana posisinya tuh ya hilang, jatuh di jalan. Yang ya segala effort gue udah lakukan, dari menyusuri rute yang gue duga itu hilang di mana, lalu juga gue minta tolong bantuan dari berbagai akun Instagram untuk memposting bahwa gue kehilangan dompet dengan KTP nama gue sendiri, dengan berharap masih ada orang baik di dunia ini gitu ya. Dan akhirnya setelah besokannya itu nggak ada kabar dari siapapun, dan tidak ada menemukan dan tidak mengembalikan lagi dompet tersebut. Ya sudah, akhirnya gue anggap dompet gue tuh hilang ya. Tapi di hari H dompet tersebut hilang, gue langsung lakukan adalah memblokir seluruh rekening yang gue punya yang ada di dompet tersebut. Semuanya diblok, karena kartu ATM-nya pun pasti akan hilang dan gue tidak bisa gunakannya lagi. Dan gue minta ke call center-nya untuk blokir seluruh rekening yang ada di dompet tersebut ya. Lalu besoknya apa yang harus gue lakukan? Apa yang harus kalian lakukan di saat kalian kehilangan dompet di Indonesia adalah, yang pertama, kalian harus membuat laporan kehilangan di kepolisian setempat ya. Idealnya adalah kejadian tersebut di mana ya, kalian di kantor polisi daerah tersebut juga kalian harus buat laporan kehilangan ya. Tapi setelah gue lalui dan gue buat laporan kehilangan di kantor kepolisian setempat, ternyata di sini cukup ada celah. Kalian bisa pakai atau bisa gunakan laporan kehilangannya dimanapun, karena dari Pak polisinya pun juga tidak ada verifikasi bahwa ya gue kehilangan gitu. Seakan-akan seperti oh ya, ini adalah dokumen yang gue perlukan untuk mengurus dokumen baru. Tidak fokus kepada ya gue kehilangan di mana, lalu juga diinterogasi dengan berbagai banyak pertanyaan, tidak ada verifikasi. Dan menurut gue hal tersebut cukup aneh, dan walaupun itu pengalaman pertama gue datang ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan, ya setahu gue harusnya tidak seperti itu prosedurnya. Tapi ya mungkin dengan banyaknya laporan kehilangan, mereka pun ya sudah membuat hal tersebut hanya sebagai rutinitas dan membantu warga untuk bisa mengurus dokumen baru karena kehilangan dokumen-dokumen tersebut. Ya sudah, seperti itulah. Di kantor polisi gue keluar 50.000, jadi ini baru permulaan. Setelah gue mengurus laporan kehilangan, ini adalah kunci untuk mengurus segalanya. Yang pertama adalah gue aktivasi dan membuat kartu ATM baru di bank terdekat ya, bank-bank yang sejuta umat. Kalian tahu pelayanannya begitu baik. Akhirnya gue cukup mengasih tahu bahwa gue memang ada surat kehilangan dompet. Akhirnya bisa dibuat kembali, diaktifasi kembali. Gue hanya keluar biaya untuk pembuatan kartu barunya lagi. Lalu bank satunya lagi itu gue buat secara online, dan thank you banget, pelayanannya sangat bagus. Gue cuman klik-klik aja di aplikasi, lalu dia kirimin kartunya itu langsung ke rumah gue tanpa gue harus keluar rumah. Dan sepertinya tidak ada biaya sih yang gue keluarkan untuk kartu ATM satunya lagi itu. Ya, dari kartu ATM itu udah selesai, aktivasi rekening sudah selesai, dan yang pastinya adalah ya gue bisa ngambil uang cash. Akhirnya gue harus mengurus KTP lagi, karena KTP kalian hilang itu kalian harus datang ke Dukcapil setempat yang kota kalian berasal, dan kalian membuat KTP tersebut dan cetak ulang. Ya tentunya dengan surat kehilangan atau laporan kepolisian yang tadi pagi kita buat ya. Biayanya nggak ada, dan waktunya juga cenderung cepat ya kalau misalkan dibandingkan dengan instansi pemerintahan yang lain, walaupun mungkin butuh waktu sekitar 2 jam untuk hal pengantriannya aja. Setelah KTP udah didapat, ATM udah didapat, kalian bisa uang ambil cash, dan kalian harus mengurus STNK kendaraan yang ada di dompet
Ya, kalian datang ke Samsat. Wajib kalian harus lengkapi adalah kalian harus bawa kendaraan ya, karena harus ada uji fisik, yaitu digesek nomor rangka dengan kertas khusus dan pensil untuk membuktikan bahwa memang kendaraan tersebut adalah kendaraan yang STNK-nya hilang, dan kendaraan tersebut adalah milik kalian karena kalian harus membawa BPKB kendaraan tersebut, ya KTP sesuai dengan BPKB, difotokopi, ya zaman sekarang masih difotokopi juga. Setelah itu tinggal datang ke pos-posnya masing-masing, walaupun kalian mungkin di beberapa posnya dimintain uang 30.000, 100.000, 50.000, ya yang penting beres lah. Dan akhirnya yang gua bayar secara resmi yaitu untuk motor 100.000 karena ada di notis pajak STNK, dan untuk kendaraan roda 4 yaitu mobil kalian bayar 200.000, yaitu di luar dengan embel-embel kalian dimintain uang ya di saat kalian mengurus surat-surat tersebut di Samsat ya. Mungkin kalian tahu sendiri, mungkin kalian akan merasakan kalau misalkan kalian dalam kondisi yang sama seperti gua, tapi gua harap sih tidak terjadi dan tidak akan pernah ya. Oke, STNK udah beres. Ya sebenarnya itu aja sih untuk isi dompet gue yang gue urus dan cukup penting, yaitu KTP, ATM, dan STNK kendaraan. Udah gitu aja. Satu lagi yang tertinggal mungkin adalah SIM, karena SIM ini mungkin gue akan dibuat dengan video terpisah, karena menurut gue cukup menarik, karena SIM ini menurut orang-orang itu kalian tidak akan bisa mendapatkannya kalau misalkan kalian tidak menggunakan jalur belakang atau membayar lebih untuk bisa mendapatkan SIM tersebut. Dan gue cukup penasaran karena memang waktu pertama kali gue buat SIM itu memang dibantu oleh orang tua gue, dan gue nggak tahu proses sama sekali seperti apa. Dan kesempatan kali ini karena SIM gue hilang, akhirnya gue harus buat SIM ke kantor polisi. Dan gue pengen tahu apa aja yang harus gue lakukan dan gue lalui untuk bisa mendapatkan SIM, surat izin mengemudi di Indonesia secara resmi ya, tanpa ada biaya tambahan ataupun jalur belakang ya. Jadi itu aja video singkat gue tentang musibah yang terjadi di kehidupan gue, kehilangan dompet untuk pertama kalinya di hidup gue. Gue harap kalian juga tidak akan mengalaminya, tapi jika harus banget mengalami kehilangan dompet, kalian harus tahu hal yang pertama kalian harus lakukan adalah pertama buat laporan ke kepolisian ya. Yang kedua adalah kalian harus buat KTP dengan laporan kepolisian tersebut. Dari KTP tersebut kalian baru bisa mengatur dan bisa membuat ulang dokumen-dokumen yang hilang di dompet tersebut ya. Untuk uang cash atau hal-hal yang mungkin tidak bisa dikembalikan lagi di dompet tersebut, akhirnya sudah gue ikhlaskan karena gue sudah mengeluarkan effort untuk bisa mencari kembali dompet tersebut ya, karena memang bukan waktu atau rezekinya gue untuk bisa mendapatkan kembali dompet tersebut. Akhirnya ya sudah gue ikhlaskan, dan gue harus lalui tahapan-tahapan ini untuk bisa mendapatkan pengalaman dan cerita baru di kehidupan gue ya. Untuk mengurus seluruh dokumen ini pun itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga gue harus mengambil beberapa kali cuti di kantor, karena kalian nggak bisa tuh yang cuma masuk setengah hari, cuman izin telat, karena mungkin saja tidak ada tahapan-tahapan tertentu ataupun aktivitas-aktivitas tertentu yang tidak terduga di lapangan yang harus kalian lalui. Karena ya balik lagi di sini tuh ya, kalian tahu tadi gue udah munculkan beberapa footage kondisi di lapangan, terutama di Samsat itu seperti tahun 2000-an ya, bukan tidak mencerminkan seperti di tahun 2026. Dan gue harap untuk pelayanan instansi seperti Samsat, KTP, laporan kehilangan kepolisian itu bisa lebih improve lagi ke depannya ya. Thank you buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini tidak kalian temukan, karena kalau kalian temukan pasti kalian ada masalah ataupun kehilangan dompet sesuai dengan thumbnail di video kali ini. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.